Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini adik-adik? Selalu jaga kesehatan ya, apalagi sekarang ini kan masa pandemi. Kita doakan saja agar pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Nah, untuk sekarang ini lebih efektif kita menggunakan sistem belajar daring atau kelas online. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah teks cerita pendek atau yang biasa disebut dengan cerpen. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian teks cerita pendek. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Itu tadi merupakan tujuan umum pembelajaran kita pada pertemuan ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Biasakan sebelum memulai sesuatu, kita selalu berdoa dulu. Apalagi dalam proses pembelajaran, agar apa yang kita pelajari mudah diserap dan dipahami. Tolong satu orang mimpin doa. Berdoa selesai. Untuk absennya tolong di-list di WA grupnya ya. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pengertian cerpen, yang kedua unsur pembangun cerpen meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian yang ketiga struktur cerpen, keempat ciri-ciri cerpen, dan yang terakhir 5 fungsi cerpen. Kemudian kita masuk pada pengertian cerpen. Ada yang tahu sebelumnya cerpen itu apa? Oke, untuk lebih jelasnya kita pahami materi berikut ini ya. Pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh suatu tokoh. Nah, selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Yang kedua yaitu struktur. Nah, dalam sebuah cerpen biasanya terdiri dari 5 elemen dasar ya. Dalam tambahan abstrak apabila diperlukan untuk menyusun sebuah cerpen, berikut adalah struktur penyusun cerpen. Yang pertama, abstrak merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dan dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. Kemudian, yang kedua, orientasi menjelaskan tentang latar, baik waktu, tempat, maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Kemudian yang ketiga, komplikasi, yaitu struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya, watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Kemudian yang keempat, evaluasi. Masalah
Kemudian yang keenam, koda atau pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen. Biasanya kita sebut dengan amanat ya, tapi di sini dibilang koda. Jadi ya sama saja dengan amanat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Kemudian yang ketiga, kita membahas unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Pada sebuah cerpen terdapat dua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita bahas satu-satu ya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu unsur intrinsik. Dalam sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Terdapat berbagai unsur intrinsik pembangun, yaitu yang pertama, tema. Dalam tema diceritakan pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Kemudian yang kedua, alur atau plot, merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen, dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Kemudian yang ketiga, strategi, latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerpen. Kemudian yang keempat, tokoh, merupakan pemeran yang diceritakan dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Yang kelima, watak atau sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi tiga, yaitu protagonis, berwatak baik, antagonis, berwatak jahat, dan yang terakhir berwatak netral. Kemudian yang keenam, sudut pandang, merupakan cara pandang penulis menentukan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama atau pelaku utama, biasanya disebut dengan aku, merupakan tokoh utama. Kemudian yang kedua, pelaku sampingan, aku menceritakan tokoh lain. Kemudian sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang orang yang serba tahu, misalnya dia menceritakan tokoh utama. Kemudian pengamat, dia menceritakan orang lain. Kemudian yang ketujuh, amanat atau pesan pelajaran yang dapat di dalam cerpen, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kemudian kita beralih ke bagian yang kedua, unsur ekstrinsik. Seringkali kita mendapati sebuah cerpen menjadi semakin hidup apabila ditambahkan dengan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal ini dinamakan unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun cerpen di luar. Unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Kemudian yang keempat, ciri-ciri. Sebuah cerpen memiliki ciri khas di antara karya sastra yang lain, yaitu pertama, bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk.
Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga materi mudah dipahami. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jenis cerita. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, memiliki pesan moral yang terkandung. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi dari cerpen. Meskipun cerita yang terkandung dalam cerpen tergolong singkat, cerpen juga memiliki fungsi, sama halnya dengan karya sastra lainnya. Nah, fungsi cerpen tergolong menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, fungsi rekreatif sebagai penghibur bagi para pembaca. Kemudian yang kedua, fungsi estetis, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi pembaca. Kemudian yang ketiga, fungsi redaktif, memberi pelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Kemudian yang keempat, fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi religius. Gunanya yaitu memberi pelajaran religius ya, sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Itu tadi materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya, yaitu mengenali lebih dalam apa yang dimaksud dengan cerpen. Nah, sekarang untuk melihat pemahaman adik-adik mengenai materi cerita pendek atau biasa disebut dengan cerpen ini, yang saya telah uraikan, saya akan memberikan tugas. Silakan adik-adik kerjakan di kumpul minggu depan ya. Oke, terkait materi yang saya sudah jelaskan, apakah ada yang belum dimengerti? Atau ada yang ingin bertanya? Ya, jadi itu tadi ya, pengertian cerpen merupakan karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh pada umumnya. Cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh suatu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Meskipun cerpen hanya cerita singkat, namun terdapat makna dan pengetahuan yang terkandung di dalam cerpen. Itu tadi merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan ini, yaitu dengan membaca sebuah cerpen, kalian dapat memetik sejumlah pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi membaca cerpen juga banyak manfaatnya ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, mulai sekarang adik-adik harus rajin untuk membaca cerpen ataupun belajar membaca buku lainnya yang mempunyai banyak manfaat untuk pengetahuan. Oke adik-adik, jangan lupa belajar ya, perbanyak membaca buku karena buku itu jendela ilmu. Oke, dengan membaca buku kita bisa dapat mengetahui banyak ilmu ya. Dari berbagai macam buku juga kita bisa menambah wawasan.
kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.